الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan sahabat setia kita, sahabat sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Itulah Al-Quran yang senantiasa memperhatikan kita dalam segala aspek kehidupan. Tanpa kita perhatikan pun Al-Quran memperhatikan kita. Apalagi kalau kita memperhatikan Al-Quran, maka perhatian Al-Quran kepada kita akan semakin meningkat. Untuk membuktikan bahwa kita betul-betul mengharapkan perhatian Al-Quran, mari kita manfaatkan waktu pagi hari ini untuk melanjutkan kajian surat Al-Qasas yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan akidah tauhid melawan akidah syirik, ketaatan kepada Allah menghancurkan kemaksiatan, al-haq menghancurkan kebatilan, yang ditampilkan dengan perjalanan Nabi Musa. Kita berharap setiap kali mengkaji kisah-kisah para nabi, maka kita posisikan diri kita sebagai yang menyaksikan pertunjukan perjalanan hidup para pejuang pembela agama tauhid untuk kita teladani dalam segala aspek kehidupan. Karena semua kisah dalam Al-Quran secara substansi terulang terus sampai hari kiamat tiba. Perjalanan Nabi Musa yang sudah kita pelajari baru sampai kepada masa remaja beliau yang menghadapi masalah cukup besar, yaitu ketika bertemu dengan dua orang yang sedang bersengketa. Nabi Musa diminta bantuan oleh orang yang sedang dalam keadaan terancam dengan aksi gerakan pemuda. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya dan pada saat beliau menyentuh pemuda tersebut, maka pemuda itu menemui ajalnya, sehingga dipandang Nabi Musa membunuh tanpa sengaja. Maka beliau meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan betul-betul waspada. Kalau ada sekian banyak orang yang memang sudah melakukan kompromi atau persekongkolan untuk membunuhnya. Tibalah kita kaji saat ini sampai ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Singkat cerita, Nabi Musa masuk masa remaja, bahkan sudah melewati masa remaja, masa matang untuk berumah tangga. Ini luar biasa ya kisah Nabi Musa ini. Sejak lahir sampai balita, sampai masa remaja, sampai menjelang berumah tangga dikisahkan dalam Al-Quran. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, ketika Nabi Musa berangkat menuju Madyan, satu kawasan, di sana juga ada pemimpinnya. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Nabi Musa berkata, semoga Rabbku memberikan bimbingan padaku untuk menempuh perjalanan yang bermakna buat melanjutkan perjuangan menyebarkan akidah tauhid, menghancurkan akidah syirik. Walamma warada ma'a Madyana, ketika Nabi Musa sampai di tempat di mana ada air di kota Madyan, wajada alaihi ummatan minan nas, maka Nabi Musa menemukan sekelompok umat yaskun, mereka membawa binatang ternak, kemudian memberikan air minum kepada binatang ternak tersebut. Wa wajada min dumihim imra'atain, di tengah-tengah masyarakat yang membawa ternak masing-masing untuk memberikan minuman, di situ ada dua orang wanita. Tadudani, mereka menahan diri, tidak ikut campur ke tengah-tengah masyarakat yang membawa ternak masing-masing. Ini memberikan makna bahwa dua wanita tersebut memang dua wanita yang istimewa, menahan diri
tidak mau bercampur dengan sekian banyak kaum pria walaupun punya keperluan yang sama, yaitu membawa ternak untuk diberi minum. Maka Nabi Musa dalam keadaan capek, letih, perjalanan jauh, kemudian dalam keadaan merasakan terancam dengan gerakan-gerakan pihak lawan. Pada waktu itu ketika Nabi Musa melihat dua orang wanita yang sedang dalam keadaan menjaga diri, terketuk hatinya, ada apa ini dengan dua wanita ini? Demikian banyak bapak-bapak, para remaja, tapi wanita dia memisahkan diri di tempat yang agak jauh. Ada apa? Kelihatan dua wajah wanita dalam keadaan kebingungan, sedih, harus bagaimana. Maka Nabi Musa walaupun dalam keadaan capek, letih, terancam keamanannya, terpanggil hatinya untuk memberi bantuan kalau dua wanita tersebut perlu bantuan. Subhanallah. Inilah pribadi seorang mukmin. Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nabi Musa sangat memerlukan pertolongan Allah, tolong dulu hamba Allah. Prinsip buat kita, saat kita sedang menghadapi kesulitan, bergeraklah, bantu orang yang sedang menghadapi kesulitan. Pasti Allah akan berikan bantuan kepada kita. Nabi Musa melihat dua orang wanita sedang dalam keadaan sedih kelihatannya. Maka Nabi Musa mendekat kepada dua wanita tersebut dan bertanya, ma khatbukuma, ada apa kalian ini kok ada di sini? Qalata, maka dua wanita berkata, la nasqi hatta yusdir ri'a'u. Kami sebetulnya seperti mereka membawa binatang ternak untuk diberikan minuman dan airnya ada di sana. Kami tidak mungkin bersama-sama dengan mereka. Mereka kaum pria, kami dua orang wanita. Ya, tidak mungkin kami bercampur dengan mereka. Ini memberi makna bahwa dua wanita tersebut, wanita yang betul-betul menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak mau bercampur dengan sekian banyak kaum pria. Maka kata si wanita tersebut, kami menunggu mereka selesai memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Oh, sampai kapan itu bisa selesai? Nabi Musa berpikir, wah ini betul-betul perlu dibantu dua wanita itu. Semoga kalau aku membantu orang lemah, Allah berikan kepadaku pertolongan, di mana aku juga sedang dalam keadaan sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Karena pergi meninggalkan tempat, karena memang di sana sangat tidak aman buat aku, maka aku pergi. Dan sudah capek perjalanan. Maka si perempuan tersebut menyampaikan alasan, kenapa kok kalian wanita membawa ternak, kenapa enggak kaum laki-laki? Maka si wanita berkata, langsung memberikan alasan, tanpa ditanya pun langsung memberikan alasan. Cukup Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, bagaimana berita kalian? Apa berita kalian? Ada apa yang membuat kalian seperti di sini? Cukup sebetulnya itu, tidak banyak ngobrol. Enggak ada istilah cantik sekali ya kamu, enggak ada itu. Enggak pakai apa? Gombalin, enggak pakai enggak gombal, enggak ya. Cukup dengan mengatakan ma khatbukuma. Qala la nasqi hatta yusdir ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua. Tidak mungkin ayah kami membawa ternak ke sini, jalannya pun sudah repot. Maka kamilah, walaupun kami dua orang wanita, harus bekerja. Wa abuna syaikhun kabir. Maka Nabi Musa merasa terpanggil, duh benar-benar ini dua wanita perlu bantuan. Dan Nabi Musa walaupun dalam keadaan capek, letih, dia tidak lagi memperhatikan aku juga capek, aku juga letih, enggak. Aku harus berjuang menolong bagaimanapun. Lemahnya aku tentunya tidak selemah mereka wanita ini. Mereka bukan lemah secara jasad, tapi lemah karena memang bukan jenis laki-laki. Aku bagaimanapun laki-laki harus bergerak membantu dua wanita ini. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa langsung bergerak, mana ternak kamu
itu tuh. Sehingga Nabi Musa langsung membawa ternak tersebut, dibawa ke tempat di mana kaum pria sedang memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Ternyata walaupun Nabi Musa sebagai orang asing, Nabi Musa mungkin tampil berwibawa atas pertolongan Allah. Dia tidak merasa ragu dalam rangka membantu orang. Lakukanlah. Masalah air milik Allah, bukan milik orang-orang tertentu, lingkungan tertentu. Itu milik Allah. Maka dibawalah ternak dua wanita tersebut menuju tempat minuman. Maka Nabi Musa langsung mengantarkan ternaknya menuju tempat minuman tersebut, dan ternyata orang-orang yang rame-rame di sana pun tidak mengganggu Nabi Musa, tidak menghalanginya. Berarti memang Nabi Musa tampil meyakinkan mereka bahwa Nabi Musa ingin membantu dua wanita tersebut. Diketahui oleh masyarakat di sana. Yang namanya orang membantu, ya biarkan. Jangan sampai dihalang-halangi. Sebab mereka tahu Nabi Musa inilah orang asing, hanya membantu, berarti tidak berkepentingan apa-apa. Kecuali membantu. Sudah dipersilahkan untuk membantunya. Fasaqalahuma. Setelahnya Nabi Musa selesai memberikan minuman kepada ternak kedua wanita tersebut, tawalla ila dhilli. Nabi Musa menuju ke satu pohon karena memang sudah capek betul. Perjalanan jauh terus membantu dua wanita memberikan minuman kepada ternaknya, semakin capek. Lalu menuju ke satu tempat yang ada teduhnya. Berarti memang sedang betul-betul panas ya. Sudah capek, panas. Wah, luar biasa, letih sekali yang dirasakan Nabi Musa. Dan waktu itu belum jadi rasul, tetapi calon rasul. Jadi calon rasul itu sudah kelihatan ya, bermanfaat buat manusia, buat masyarakat. Teladan bagi kita. Calon pemimpin itu sudah berguna buat masyarakat sebelum menjadi pemimpin ya. Ini mah belum pernah berbuat buat masyarakat, mau jadi pemimpin langsung dipertanyakan yang begitu. Jadi kalau sudah banyak berbuat buat masyarakat, wajar dia merasa tanggung jawab, merasa terpanggil untuk memimpin umat kalau sekiranya tidak ada pemimpin yang lain yang lebih mampu. Demikianlah Nabi Ibrahim juga dulu. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim lebih senior ya daripada Nabi Musa. Bahkan kalau kita lihat dalam silsilah, Nabi Musa itu generasi ke-6 setelahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ketika diangkat oleh Allah jadi imam, setelahnya jelas-jelas beliau adalah berguna buat masyarakat. Diungkapkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala. Nabi Musa sudah memberikan minuman buat ternak, sudah dipersilahkan si perempuan bawa ternaknya pulang. Nabi Musa tidak berkomunikasi apapun dengan wanita itu. Ini pelajaran yang sangat bermakna ya buat kita. Menolong sudah menolong saja. Bukankah Nabi Musa sangat memerlukan bantuan, sangat memerlukan makanan, minuman? Ya biarlah Allah yang memberi. Itulah komunikasi dengan Allah. Lebih kuat daripada komunikasi dengan orang yang dia tolong. Sudah menolong saja sudah. Pembinaan keikhlasan juga buat kita ini ya. Ya Allah. Kalau memang kita perlu bantuan Allah, perlu pertolongan Allah, tolonglah hamba-hamba Allah. Inna Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Rasul bersabda, siapa yang memberikan keringanan kepada orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan keringanan kepadanya di dunia dan di akhirat. Demikianlah prinsip buat kita dari ayat ini. Thumma tawalla ila dhilli. Beliau berteduh di bawah satu pohon. Faqala. Lalu memohon kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Rabbi. Kata Rabbi itu menggambarkan tentang adanya
kedekatan dirinya kepada Allah dan kedekatan Allah kepada dirinya. Rabbi. Yang kalau umumnya orang Arab mengatakan Rabbi. Ba dikasih kasrah itu memberi makna ada huruf ya yang tidak dimunculkan. Karena kalau tidak ada huruf ya tentunya Rabbu. Rabbu. Tapi kalau Rabbi artinya Rabbi. Kenapa tidak dikasih ya? Biar panjang bacaannya. Memberi makna bahwa Nabi Musa betul-betul merasa bahwa Allah sangat dekat kepada dirinya. Kalau kita manggil kepada yang dekat kan nggak perlu pakai suara panjang kan? Kalau yang jauh baru panggilannya panjang. Bu, gitunya. Pak, jauh itu. Kalau dekat, Pak, Bu. Kalau lebih dekat lagi, gak usah pakai manggil, langsung aja. Berbalik, langsung ngomong kan gitu. Nabi Musa yakin betul kepada Allah, sangat dekat pada dirinya. Dan Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Walaupun kita sebagai hamba sering jauh dari Allah, Allah tidak pernah jauh dari kita. Surat Al-Baqarah sudah sering kita dengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila bertanya kepada engkau orang-orang yang di sekitar kamu tanya tentang aku, jawab aku selalu sangat dekat. Inni qarib. Dalam surat Qaf kita temukan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepadanya, kepada manusia, lebih dekat daripada semua yang terdekat pada dirinya. Kalau mata saya dekat dengan layar monitor ini, maka Allah lebih dekat. Kalau mata kanan dekat ke mata kiri, Allah lebih dekat daripada mata kiri. Kalau bibir atas dekat ke bibir bawah, Allah lebih dekat. Begitulah selanjutnya. Lisan dekat kepada gigi, Allah lebih dekat. Allah beraqrabu ila min hablil warid. Maka Nabi Musa merasakan begitu dekatnya Allah sehingga beliau bersabda Rabbi. Tidak ya Allah. Itu gambaran ada jarak. Boleh kita berkata begitu? Seakan-akan kita menganggap Allah jauh, bukan Allah yang jauh, kita yang jauh dari Allah. Maka kadang-kadang kita memanggil kepada Allah dengan panggilan jauh, dan Allah juga memanggil kepada kita sering dengan panggilan yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu panggilan jauh. Apalagi kalau dibaca panjang, ya ayyuhalladzina amanu, kita harus betul-betul sadar bahwa kita jauh dari Allah, dipanggil oleh Allah, ayo segera mendekat kepada aku, karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Itulah perbedaan hubungan kita dengan benda. Saya dekat kepada benda, benda dekat kepada saya. Saya jauh dengan tiang, tiang juga jauh kepada saya. Tapi kita jauh dari Allah, Allah tidak pernah jauh dari kita. Beda ya. Allah mah tidak pernah jauh dari kita. Kita yang sering jauh dari Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Wahai Rabbku, sungguhnya aku. Kalimat sesungguhnya aku. Ini betul-betul merasakan diriku benar-benar. Kalimat ini sesungguhnya disampaikan kepada Allah bukan untuk meyakinkan Allah, tetapi menyadarkan diri sendiri. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat yang menggunakan kata penegasan itu umumnya diungkapkan kepada orang yang ragu atau kepada orang yang menentang. Ini kan disampaikan kepada Allah. Allah tidak pernah ragu. Allah Maha tahu di mana Musa berada. Tapi Nabi Musa sendiri yang menanamkan keyakinan kepada dirinya, sungguhnya aku benar-benar di hadapan Allah. Inni lima anzalta, sungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan, ilayya kepadaku. Apa itu yang diturunkan? Min khairin, dari satu kebaikan.
Kalimat khair sangat luas maknanya. Apakah khair berupa makanan, berupa minuman, atau berupa hilangnya rasa haus, hilangnya rasa lapar, hilangnya rasa lemah, terserah Allah. Sehingga Nabi Musa tidak mendikte Allah gitu ya. Kalimatnya, inni lima anzalta, sungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan. Dan kalimat anzalta, kata kerja sudah. Kenapa kan yang dia minta belum datang, belum turun? Ketika seseorang berkata kepada Allah dengan kata kerja lampau, itu untuk betul-betul mengharapkan, yakin betul sebagaimana yang sudah lalu pasti terjadi. Demikian pula harapan di masa mendatang, kalau betul-betul berharap dianggap saja sudah. Artinya bahwa kita menggunakan kata kerja lampau kepada Allah itu penuh keyakinan, penuh kepastian. Sebagaimana umpamanya kita berkata rahimakallah. Kalau para mubaligan ya, kalau berkata umpamanya hadirin rahimakumullah, sering ya berkata gitu ya. Itu kadang-kadang orang yang baru belajar bahasa Arab salah, itu rahimakumullah kan belum. Mestinya ya rahamukumullah katanya. Dia belum menjiwai bahasa Arab. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis, dalam bahasa sehari-hari ditemukan kata kerja lampau untuk masa mendatang, kata kerja mendatang untuk masa lampau, ditemukan dalam Al-Quran banyak. Maksudnya apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqul, akan berkata, padahal sudah. Kemudian ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah, janganlah kalian tergesa-gesa. Telah tapi jangan tergesa-gesa. Gimana sih maksudnya? Iya, maksudnya akan datang pasti seperti pastinya yang sudah lalu. Berita tentang hari kiamat dalam Al-Quran suka menggunakan kata kerja lampau. Idza waqa'atil waqi'ah, ya. Idza syamsu kuwirat. Demikian pula kalimat rahimakumullah. Artinya apa rahimakumullah? Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kamu, dan aku yakin Allah akan melimpahkan rahmat kepada kamu. Makanya dengan kalimat yang sudah, karena yang sudah itu pasti. Sekarang diposisikan yang belum dengan yang sudah untuk memastikan. Itu bahasa Quran kayak itu ya. Makanya memang kalau sudah mengkaji bahasa Al-Quran beda dengan sekedar belajar bahasa Arab. Beda jauh. Jadi saya ulangi tadi, banyak kata kerja yang sudah untuk masa mendatang, banyak kata kerja mendatang dengan kata kerja sudah, supaya memastikan. Sedangkan kata kerja yang akan datang untuk yang sudah artinya akan terulang terus. Sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang dungu, kenapa sih kok kiblat sampai dipindahkan? Oh, sampai sekarang masih banyak orang yang berusaha untuk menghilangkan fungsinya kiblat dengan berbagai cara, tapi nggak akan berhasil, gagal terus. Dengan cara apa? Kalau dulu Ka'bah pernah dihancurkan pada saat Raja Abroha ingin menghancurkan dengan membawa pasukan gajah, 7.000 ekor gajah, dan Allah hantam gajah dengan menggunakan burung-burung. Cobanya burung mengalahkan gajah. Ini nggak susah ya, susah dipahami ya. Aneh kan? Nah, kenapa diberitakan tentang hal itu dalam surat Al-Fil? Karena ternyata fungsinya Ka'bah untuk persatuan umat dulu dikelilingi oleh masyarakat dari seluruh dunia. Sampai saat ini orang-orang yang membenci persatuan umat enggak pernah berhenti untuk memecah belah umat, tapi akan gagal terus. Enggak akan berhasil. Bahkan semakin bersatu saja sekarang. Umat Islam mengelilingi Ka'bah, semakin padat. Baik, kita lanjutkan. Nabi Musa berkata,
inni lima anzalta min ilayya min khairin faqirun. Susunan kalimat ini tidak seperti biasa digunakan oleh orang Arab. Kalau orang Arab mau menyusun kalimat ini tentunya inni faqirun lima anzalta ilayya. Aku fakir terhadap apa yang diharapkan dari engkau untuk diturunkan. Tapi fakirnya di akhir. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku terhadap yang engkau turunkan belum nih, tapi telah. Saking harapnya akan kau turunkan, maka Nabi Musa menggunakan kata kerja telah. Lima anzalta. Kalau kata kerja sekarang bukan anzalta tapi tunzilu. Kalau anzalta telah engkau turunkan. Sungguhnya aku terhadap yang telah engkau turunkan kepadaku min khairin berupa kebaikan. Apa yang dia maksud? Ya maksudnya Nabi Musa lapar, haus, ingin mendapatkan makanan dan minuman. Tapi kenapa tidak langsung saja? Ya Allah, aku mohon makanan, aku mohon minuman. Enggak begitu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu apa yang diperlukan oleh Nabi Musa, lebih tahu daripada Musa itu sendiri. Belajar kepada kalimat ini, kita harus betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Ketika kita sekarang menghadapi sekian banyak hal yang kita khawatirkan, kita takuti, serahkan kepada Allah segala-galanya. Ketika kita khawatir menghadapi sekian banyak yang sudah diperlihatkan kepada kita, di sana ada gempa, di situ ada banjir, di situ ada puting beliung, di situ ada banjir bandang dan sebagainya. Sangat mengerikan sekali ini berita-berita ini. Bahkan diberitakan akan ada resesi ekonomi. Wah, udah macam-macam saja nih. Gimana ini sebetulnya? Sudah kita katakan, kita manfaatkan ini. Kita jadikan doa Nabi Musa untuk kita berdoa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, kita gunakan ayat ini. Kita aplikasikan doa ini. Tentunya dengan penjiwaan kondisi yang sedang kita hadapi. Ya Allah, sungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku berupa khair, fakirun, sangat memerlukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang diperlukan Nabi Musa. Bukan sebatas yang dia minta. Allah tidak hanya sebatas memperhatikan yang dimintanya. Tapi Allah memperhatikan yang diperlukan. Tidak semua yang diminta diperlukan. Tidak semua yang diperlukan diminta. Kita harus betul-betul begitu kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Terserah apa yang engkau ya Allah engkau turunkan buat kami. Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Dan banyak yang kami perlukan kami tidak tahu. Sekarang negeri kita seperti apa? Bagaimanapun kita sadarlah dan kita tahu dan kita membaca sejarah. Upaya-upaya orang yang membenci agama Islam sejak ratusan tahun yang lalu terus mereka kerjakan untuk menghancurkan Islam di Indonesia, tapi kan gagal terus kan. Sejak zaman Belanda, zaman Jepang, dan terus menerus komunis ingin menghancurkan Islam di Indonesia, gagal terus. Tapi cara Allah menggagalkan langkah mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Saya masih ingatlah sekitar mungkin tahun 70-an, tahun 80-an. Ada upaya-upaya pihak luar ingin supaya kaum wanita tidak menggunakan pakaian Islami. Ketika ada anak SMA satu orang pakai jilbab, rame dipanggil. Ternyata setelahnya dipanggil seorang pakai jilbab, akhirnya jadi lautan jilbab. Kemudian difitnah lagi Indonesia sebagai negara teroris. Apa yang terjadi? Semakin banyak ternyata pesanan Al-Quran. Kan 40 tahun yang lalu
Enggak sebanyak sekarang pesan Al-Quran. Bahkan saya masih ingatlah dulu waktu masih usia SD, yang ibu-ibu pakai jilbab itu masih jarang. Biasanya juga istri kiai wae pakai tiung katingali gelungnya. Nah, cek orang kampung gitu kan. Cuma ditumpang aja kan gitu ya. Masih kelihatan lehernya kan gitu. Semakin ke sini, para pejabat tinggi sekarang pakai jilbab rapi. Ya Allah. Semakin capek itu orang-orang yang membenci Islam. Mereka lakukan serangan-serangan, nggak punya arti. Kok semakin maju? Makanya sekarang juga sudah kita ketika mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan untuk umat Islam Indonesia, sudah kita berkata, Rabbi, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Udah gitu saja deh. Rabbana innana lima anzalna ilayna min khairin fakirun atau fuqara. Udah, engkau maha tahu ya Allah yang kami perlukan. Dan engkau maha tahu ya Allah yang sedang kami hadapi. Engkau maha kuasa ya Allah memberikan kepada kami pertolongan sesuai dengan kehendak-Mu. Kita ikuti doa Nabi Musa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, terhadap yang engkau turunkan dari kebaikan untukku, aku sangat memerlukannya. Kalimat fakirnya di akhir. Artinya apa? Aku saat ini tidak memerlukan yang banyak-banyak ya Allah. Tapi yang kami perlukan yang engkau turunkan berupa kebaikan. Engkau maha tahu ya Allah apa yang baik buat aku. Kalimat khair itu baik di hadapan Allah. Yang boleh jadi aku tidak tahu. Itu khair. Baik menurut Allah yang boleh jadi manusia tidak tahu. Beda dengan ma'ruf. Kalau ma'ruf baik dikenal orang. Makanya dalam Al-Quran untuk khair dakwah, untuk ma'ruf amar. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya kan dalam Al-Quran begitu tuh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru, yang mengajak, yang memberikan teladan menuju khair. Untuk ma'ruf suruh aja orang untuk mencapai ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Bersih, rapi, santun, itu ma'ruf itu. Disiplin itu ma'ruf. Baik yang dikenal. Tapi kalau khair, ibadah saum, membaca Al-Quran, qiyamul lail, itu khair itu. Dan khair itu baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Baik, saya lanjutkan. Saya maaf tadi. Baik di hadapan Allah yang belum tentu manusia mengenalnya kalau khair. Tapi orang yang beriman kepada Allah pasti merasakan baiknya khair itu. Ya, faja'athu ihdahuma. Ketika Nabi Musa merintih kepada Allah, sedang dalam keadaan lemah, menempuh perjalanan yang sangat jauh, tidak naik pesawat, tidak naik kereta, karena belum ada, jalan kaki, perjalanan jauh sampai masuk ke kota Madian. Kemudian menolong wanita, bukan memberikan pertolongan sederhana, menggiring ternak sebagaimana sekian banyak orang. Satu persatu mungkin didorong dombanya oleh Nabi Musa supaya minum. Allahu Akbar. Sudah semuanya minum, maka langsung dikembalikan binatang tersebut kepada wanita. Maka Nabi Musa menuju tempat yang teduh. Di situ cari tempat yang agak teduh biar tidak terlalu panas. Kemudian merintih kepada Allah dan Allah mendengar. Allah Maha tahu apa yang diperlukan Musa. Dan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa tidak yang terbayang oleh Nabi Musa. Maka kita juga begitu tuh. Kalau kita memohon pertolongan kepada Allah, jangan mendikte Allah. Biar Allah yang Maha tahu kan, memberikan pertolongan sesuai dengan kehendaknya.
Dan ini ya saya pernah mengalami lah gitu ya. Suatu saat menghadapi kesulitan yang sangat berat sekali. Tidak terbayang seperti apa solusinya. Saya waktu itu hanya mengatakan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Hanya mengungkapkan ya Rahman. Saat qiyamul lail tidak banyak bicara saya kepada Allah. Hanya mengatakan ya Rahman. Salat langsung berdoa ya Rahman, ya Rahman. Saya enggak sanggup mengungkapkan apa yang saya inginkan. Sebab saking banyaknya keinginan dan Allah Maha tahu. Dan ternyata Allah memberikan solusi di luar jangkauan yang saya pikirkan, yang saya inginkan. Tidak perlu saya rinci ini. Ini cukup panjang ceritanya soalnya. Yang jelas setelahnya, selesai saya berdoa, sholat subuh, habis sholat subuh kok luar biasa gitu. Ternyata problem yang saya lihat tadi sebelum sholat begitu berat, terlihat sekarang kecil sekali. Kecil sekali gitu. Sebab Allah perlihatkan kepada saya lapangan amal, lapangan kerja, wawasan yang jauh daripada yang tadi mah kecil sekali. Terlihat kecil saja itu. Allah. Dari situ saya belajar udahlah, jangan mendikte kepada Allah. Serahkan segalanya kepada Allah. Allah memberikan solusi di luar jangkauan kita. Demikianlah sebetulnya untuk membicarakan tentang tingkat nasional. Boleh jadi Allah berikan kepada kita di luar itu semuanya. Ya sedikit tafakkur ya. Tafakkur ini ya. Kan kita sering mendengar berita tentang umat Islam tertinggal, mundur, bodoh-bodoh, kotor-kotor, kemudian hidupnya teratur. Allah berikan jawaban, Qatar kamu jadi panitia, jadi pribumi. Itu kan di luar jangkauan kan. Sekarang dengan adanya Qatar menjadi pribumi, dunia tahu ternyata negara Islam itu rapih, pakaiannya bersih. Kemudian mereka mampu melayani para tamu datang dari berbagai penjuru dunia dengan cara yang sangat mengagumkan. Berbondong-bondonglah masuk Islam. Allahu Akbar. Orang berkata, ngapain Qatar membuat stadion sampai mengeluarkan dana sebesar itu? Keuntungannya enggak mendatangkan keuntungan. Keuntungan Qatar bukan itu. Keuntungannya nilai dari Allah. Berdakwah. Bukan bicara duit. Luar biasa kan. Sekarang malu tuh orang-orang yang berkata umat Islam tertinggal, malu sekarang. Dan di Qatar itu kan sudah saya baca ya sebelum program FIFA ya. Saya membaca Qatar bagaimana. Ketika di Qatar ada seorang ibu hamil, langsung didata oleh Pak RT, Pak RW. Berapa orang nih yang hamil nih di RT kita? Oh sekian. Pas lahir bayi langsung ada alamat rumah si bayi. Sudah disediakan tuh oleh pemerintah Qatar. Nih alamat rumahnya. Tinggal ada catatannya. Nanti kalau sudah dewasa, nih rumah dia. Rumah gak tanggung-tanggung. Kemudian apabila masyarakat Qatar mau berbisnis, gak punya uang, minjam ke bank, terjunlah di bisnis. Ternyata enggak kebayar uangnya, utangnya ke bank. Dilihat, oh iya dia enggak mampu bayar, udah bebas. Mana pinjamannya juga enggak pakai bunga lagi. Kemudian apabila tidak mampu bayar, dibebaskan. Pindah ke Qatar gitu. Ya Allah, itu negara muslimin 100% penduduknya umat Islam. Jadi negara yang paling kaya itu negara mana ya? Muslim apa non muslim? Berita berkata, berita ya, orang terkaya di dunia fulan dari nomor 1 sampai nomor sekian puluh non muslim semuanya. Iyalah terserah, pengakuan mah gampang. Tapi realitanya mana? Jadi tidak usahlah umat Islam bicara, oh ternyata
orang terkaya di dunia itu adanya adalah di Masjid Nurul Masyik, gak usah. Kekayaannya sekian banyak, gak usah. Buktikan saja. Ternyata hotel termewah di dunia milik umat Islam. Tower tertinggi di dunia milik umat Islam. Stadion termewah di dunia terlebar milik umat Islam. Ini stadion gak tanggung-tanggung lagi. Tempat main ternyata milik umat Islam juga. Allahu Akbar. Itulah jawaban dari Allah. Gak usah kita sampai mendikte kepada Allah. Pokoknya ingin ini. Biar Allah yang mengatur. Faja'athu ihdahuma tamshi. Rintihan Nabi Musa memohon solusi dari Allah. Kalimatnya inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun faja'athu. Maka datanglah. Pakai kalimat maka fa. Fa ini menunjukkan dekat. Jawabannya tidak lama. Beda dengan summa. Kalau summa ada jarak. Sebagaimana kita temukan di dalam surat Fussilat, surat Al-Ahqaf, Allah berfirman mengisahkan tentang umat beriman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian pakai kemudian. Orang berkata Rabb kami Allah menuju istiqomah itu pakai kemudian. Perlu beberapa fase harus dilalui. Pembinaan, pelatihan, pemantauan, ujian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar seorang hamba merintih kepada Allah tidak pakai summa, fa. Artinya dekat sekali. Nabi Musa merintih, faja'athum ihdahuma, maka datanglah salah seorang dari dua wanita tadi. Salah seorang ya, bukan dua-duanya yang datang nih. Salah satunya. Diperintah oleh ayahnya datang menuju Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut menuju Nabi Musa dengan rasa malu. Ala istihya. Ala itu di atas. Malunya luar biasa. Malu datang menuju Nabi Musa. Dan berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Berkata langsung to the point, tidak pakai basa-basi dulu. Gimana kabarnya? Ganteng banget. Enggak pakai itu. Langsung saja berkata, inna abi, sesungguhnya ayahku. Langsung tuh ya, serius. Ya da'uk, mengundang engkau untuk datang. Liya jaziyaka, tidak menunggu jawaban dulu, langsung menjelaskan tujuan. Ayahku mengundang engkau untuk memberikan balasan kepada engkau. Balasan apa? Ajra ma saqaita lana. Balasan atas jasamu menolong kami, memberi minum buat ternak kami. Langsung rinci, jelas, tidak pakai penasaran, membuat penasaran Nabi Musa, enggak. Enggak perlu bertanya, enggak perlu ngomong apa-apa. Artinya Nabi Musa tidak diberi kesempatan ngomong. Jadi cukup Nabi Musa pernah nanya, ma khatbukuma? Qalata. Sudah Nabi Musa sudah bertanya, maka kami sudah menjawab, dia sudah beramal. Sekarang giliran kami ngomong. Musa enggak usah ngomong apa-apa. Subhanallah. Jadi tidak ada interaksi. Cukup sajalah paham apa yang dimaksudkan oleh si perempuan datang menuju Musa. Ini menggambarkan bahwa dua hamba Allah sama-sama menjaga diri. Tidak ada komunikasi panjang-panjang, apalagi ngobrol di jalan, enggak.
Dan cukup kita juga memahami apa yang ada pada ayat. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundang engkau agar berkenan engkau datang ke sana karena ayahku ingin memberikan balasan atas jasamu telah memberikan minuman buat kami. Sudah. Bagaimana ceritanya? Nabi Musa datang menuju ayahnya. Apakah di perjalanan bagaimana? Cerita banyak. Tetapi kita lihat Al-Quran tidak. Udah kita lihat Al-Quran saja. Gak usah kita banyak tafsiran atau bayangan-bayangan yang lain. Saya membaca cerita-cerita yang lain. Ini kan zaman Nabi Musa. Selama Rasul tidak memperjelas, maka gak usahlah kita menerima dari berita-berita yang bukan dari Rasul. Ceritanya seperti apa? Saya baca dalam tafsir. Nabi Musa langsung berangkat. Udah aku kan gak tahu alamat rumah kamu di depan. Si perempuan di depan, ternyata angin bertiup sehingga pakaiannya tersingkap. Oh jangan-jangan di depan kamu, di belakang aja. Oh, itu ceritanya begitu tuh. Terus gimana nanti? Sudah, kalau kamu nyuruh aku belok, lempar batu ke kanan, ke kiri. Berarti ada komunikasi panjang itu. Itu ceritanya begitu tuh. Tapi ulama tafsir yang lebih hati-hati, gak usah cerita-cerita begitu. Udah, kita apa yang ada dalam Al-Quran saja sudah selesai. Gak usah membayang-bayangkan, oh Nabi Musa sudah sampai ngobrol-ngobrol panjang-panjang. Enggak begitu. Jadi Al-Quran menyebutkan, maka falamma ja'ahu. Maka Nabi Musa setelahnya tiba di rumah ayahnya. Udah gitu saja, selesai. Saya memang membaca dalam tafsir yang lain, tapi dibantah oleh ulama tafsir yang lainnya. Begitu. Sehingga katanya tersingkap bajunya kena angin. Wah itu mah udah. Kayak saya waktu membaca cerita Nabi Sulaiman dalam Alkitab Al-Muqaddas atau kitab Bible berbahasa Arab. Namanya Al-Ahdul Jadid Ahdul Qadim. Saya membaca kisah Nabi Sulaiman. Pokoknya ceritanya cerita milenial lah. Padahal Al-Quran begitu menjaga. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran membayang-bayangkan bagaimana komunikasi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Enggak begitu. Tapi kalau dalam membaca itu Alkitab berbahasa Arab, saya wah ini rasanya enggak sanggup melanjutkan membacanya juga. Pakai cerita-cerita porno lah gitu ya. Nah, Al-Quran menyebutkan udah 5:30 lagi ya. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Setelahnya tiba Nabi Musa di rumah ayahnya. Siapakah ayahnya? Al-Quran tidak menyebut, sudah selesai. Ada yang menyatakan Nabi Syuaib, ada yang menyatakan saudaranya Nabi Syuaib. Berarti si perempuan tersebut keponakan Nabi Syuaib. Al-Quran tidak cerita. Sudah, kita juga gak usah cari-cari. Kalau ada hadis mutawatir menjelaskan, kita terima. Karena untuk yang gaib, hadis itu harus hadis mutawatir. Untuk yang gaib. Hadis ahad untuk hal-hal tertentu yang tidak bertentangan yang lain boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan akidah, sangat penting dipelihara, dilihat dulu hadisnya. Apa itu hadis mutawatir, hadis ahad? Nanti ajalah waktu lainnya. Kan hadis itu nyampe kepada kita, ada tinjauan perawi jumlah, ada tinjauan perawi kualitas. Jadi ada kuantitas perawi, ada kualitas perawi. Tinjauan kuantitas namanya mutawatir dan ahad. Apabila banyak dan banyak mutawatir namanya. Tinjauan kualitas tentunya yang banyak itu sah semuanya menjadi perawi. Itu kualitas perawi.
Sebab namanya berita saat ini juga tidak selalu kalau berita nyampe dari orang banyak kepada orang banyak selalu benar. Enggak kalau sekarang. Sebab sekarang mah ada organisasi bohong. Dibuat organisasi untuk membuat berita bohong. Sekarang mah sudah ada. Dan Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Wa ma yakhda'un. Selanjutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzibun, mereka dusta. Itu sudah ada Al-Quran tuh. Tidak aneh kalau sekarang ada organisasi bohong. Enggak aneh. Apa contohnya organisasi bohong? Kitab tebalnya 110 jilid. Itu sekarang bisa didapat ya. Tidak perlu berangkat ke penerbit. Bisa diklik sajalah melalui Google. 110 jilid. Namanya Biharul Anwar. Karya Al-Majlisi. Mungkin kalau disimprisi sampai ujung satu ya. Itu karya satu orang. Dan saya baca isinya. Ya Allah. Pakai ayat Quran, pakai hadis. Tapi ngelantur betul. Ka'bah. Ka'bah kan ada dalam Al-Qurannya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalam Al-Quran ada Ka'bah Baitullah. Di situ jilid 79 kalau nggak salah. Halaman 350. Di situ ada kisah dialog Ka'bah dengan Allah. Mekah, bukan Ka'bah. Mekah dialog dengan Allah. Kata Mekah, aku adalah kawasan yang paling mulia di muka bumi. Allah marah kepada Mekah. Wahai Mekah, kamu jangan nyombong. Kenapa kau bilang begitu? Karena di atasku ada Ka'bah Baitullah. Kamu nyombong, diam kamu. Kamu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Karbala. Karbala lebih mulia daripada Ka'bah. Antara Ka'bah, antara Mekah dengan Karbala itu laksana jarum masuk ke lautan dan kamu kena basahnya. Jadi Karbala lebih mulia daripada Mekah. Makanya banyak orang yang hajinya ke Karbala sana. Itu ada kitab bahasa Arab itu. Dan tersebar itu kitab itu. Di kalangan tertentu. Nggak nyampe ke Durul Masyik. Nggak. Walaupun nyampe ke Durul Masyik mungkin nggak dibaca. Ya baik. Jadi ada itu organisasi bohong. Ada itu. Tidak aneh lah. Buat kita sudah ada bimbingan dari Al-Quran untuk supaya kita punya sikap yang tegas, yang jelas. Maka kita kembali. Falamma ja'ahu wa qassa 'anil qasas qala la takhaf. Tibalah Nabi Musa di satu rumah ayah dari dua perempuan tadi dan Nabi Musa menyampaikan kisah kepada si bapak. Nabi Musa tidak menyampaikan kisah kepada perempuan. Padahal kan ada kesempatannya. Akang teh capek ieu teh gampang. Enggak bilang begitu. Lumayan ya ngobrol ya. Geulis li budakna oge kan gitu. Enggak, Nabi Musa enggak bilang begitu. Tapi langsung saja berangkat menuju rumah ayahnya dan langsung cerita tentang perjalanan dia. Dan Nabi Musa tentunya kalimat tadi min khairin faqir. Aku sangat mengharapkan dari Allah yang terbaik buat diriku menurut Allah. Apa itu yang terbaik? Datang perempuan diutus oleh Allah melalui lisan ayahnya agar datang kepada Nabi Musa supaya segera mendatangi ayah si perempuan. Setibanya di rumah si ayahnya berkata, la takhaf. Engkau jangan khawatir, jangan takut, di sini aman. Artinya apa? Si bapak ini tokoh Madian. Kalau sudah masuk ke sini aman, enggak ada yang berani mengganggu. Kau tinggal di sini, najauta minal qaumil zalimin. Engkau selamat di sini dari orang-orang zalim. Terus gimana Nabi Musa dengan si perempuan tadi sampai tahun depan? Insyaallah kita lanjutkan.
Iya, tahun ini saya berakhir nih bertemu di sini. Insya Allah tahun depan kita bertemu lagi. Allah Akbar. Cukup serunya kalau bicara yang begini. Baik, ada waktulah kalau untuk bertanya beberapa menit karena saya mungkin akan segera ngisi di rumah saat ini. Dari rumah akan pergi lagi nih ke menemui Pak Haji Dadang nih. Di Ponyo sana ada acara. Jadi saya sekarang di rumah ngisi jam 7, mungkin sampai jam 8. Jam 8 siap-siap berangkat ke sana, ke mana? Ke Cileunyi. Ya baik. Mungkin ya mangga silakan. Ada mic-nya enggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika sejak kecil Nabi Musa hidup di lingkungan kerajaan dengan Fir'aun. Pertanyaan adalah pada usia berapa Fir'aun itu Nabi Musa keluar dari kerajaan, kemudian pada saat itu sebelum Nabi Musa lahir lah, Fir'aun sudah mempunyai feeling sehingga setiap anak dibunuh. Nah, dengan keluarnya Nabi Musa dari kerajaan, apakah Fir'aun sudah tidak curiga, wah inilah ini calon musuh saya ini atau calon yang akan menggulingkan saya. Iya. Terima kasih. Ketika Nabi Musa diketahui membunuh seseorang dan orang tersebut termasuk adalah karyawan kerajaan Fir'aun, maka ditafsirkan oleh para pimpinan di bawah Fir'aun, ini pasti akan mengganggu kerajaan Fir'aun. Buktinya sekarang sudah membunuh keluarganya. Itu sudah ditafsirkan begitu. Makanya dalam bahasan yang lalu, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ketika Nabi Musa meninggalkan tempat yang dipandang bahaya, seseorang berkata kepada Nabi Musa yang menurut para ulama orang ini adalah orang yang menyembunyikan ketauhidan di tengah-tengah masyarakat Fir'aun. Dan dia menasihati Nabi Musa, wahai Musa, orang-orang tokoh-tokoh di sini sudah bersekongkol untuk membunuh engkau, segera engkau keluar dari tempat ini. Fakhruj inni laka minan nasin, aku nasihati engkau, segera engkau keluar dari kampung ini, dari kerajaan Fir'aun ini. Fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka Nabi Musa pelan-pelan sembunyi-sembunyi keluar meninggalkan Mesir, meninggalkan Kairo supaya selamat. Nah, sampailah di Madian. Usia berapa ini? Memang Al-Quran tidak menyebutkan usia. Cuma kalau kita lihat dari segi perjalanannya, jelas beliau sudah remaja, sudah kuat fisiknya. Yang kata tafsir Az-Zuhaili disebutkan, sewaktu dia keluar meninggalkan tempat tersebut sampai menemui perempuan ini usia 30 tahunan. Wallahu a'lam. Karena Al-Quran tidak menyebutkannya. Usia 30 tahunan dan kemudian lamalah perjalanan, belum diangkat jadi Rasul. Belum diangkat jadi Nabi. Tapi jelas sedang tampil ya gagah-gagahnya lah gitu. Kalau usia 30 tahun ya. Maka meyakinkan sehingga tampil dia membawa ternak, ya orang mempersilahkannya. Inilah orang yang betul-betul berjiwa besar dan tampilan berwibawa sehingga masyarakat yang lain sama-sama pengembala, maka mempersilahkan Musa tidak dihalangi oleh mereka memberikan minuman kepada binatang tersebut. Wallahu alam hakikat usia yang sebenarnya berapa gitu. Ya,
Ada lagi yang lain? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan adalah masalah doa tadi Ustadz. Ya. Bahwasanya tadi untuk pembahasan ini doa itu global, tidak rinci. Ya. Sementara di ayat lain yang dicontohkan doa-doa oleh Nabi Ibrahim itu rinci, Ustadz. Jadi yang kapan kita harus menggunakan global dan kapan harus rinci, serta bagaimana supaya tidak kita berdoa itu tidak mendikte Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran pun mengajarkan kepada kita ada doa yang global, ada doa yang rinci ya. Berarti kita memang dipersilahkan sesuai dengan keperluan kita. Ketika kita umpamanya sedang betul-betul dalam keadaan merasakan penting, ini yang aku inginkan, ya silakan saja kita rinci. Bahkan Rasul pun ketika berdoa sampai ada yang panjangkan doa itu, inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajiz wal kasal, terus sampai doa sujud juga ada yang rinci. Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata wa tawaffani. Itu panjang sekali. Ketika Rasulullah berdoa di waktu kunut, juga rinci sampai disebut nama orang. Kan Rasulullah sampai nyebut nama orang itu waktu lagi sholat lagi. Allahumma ansur Khalid bin Walid. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepada Khalid bin Walid. Makanya tidak semuanya doa Rasul layak dipakai oleh kita saat ini ya. Coba kalau di sini ada kunut, Allahumma ansur Khalid bin Walid. Kata makmum, Khalid mananya? Imam ngadoakan Khalid mana ya? Karena saya mah ikut sunnah Rasul. Apa yang dibaca Rasul saya baca. Ya enggak begitu. Tapi silahkan isinya, substansinya kita ikuti. Makanya doa imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi ketika kunut, isinya, substansinya yang diajarkan Rasul, redaksinya beda. Makanya kalau ada orang yang berkata, pokoknya doa mah jangan dirubah-rubah, apa yang dibacakan Rasul itu baca, jangan ngarang-ngarang sendiri. Wah, kalau begitu banyak doa yang tidak pas. Saya masih ingat Imam Masjidil Haram yang paling senior saat ini masih hidup beliau, dan beliau paling tua saat ini, yaitu Syekh tentunya Profesor Dr. Saleh Abdullah Ibnu Humaid. Beliau saat saya membimbing umroh tahun 2002 ya, lupa lagi lah, tahun 98, beliau berdoa, Allahumma innaka ta'alam anna ikhwanana al-muslimina fil Bosnati qad azlamat alaihimud dunya. Waktu itu sedang perang Bosnia Herzegovina, Serbia, Kroasia. Waduh, ada Kroasia ya. Kroasia kan mainnya. Iya. Kalah? Saya emang nggak tahu soalnya nggak ngikutin nih. Nah, waktu itu Imam Masjidil Haram berdoa, ya Allah, saudara-saudara kami, Engkau Maha tahu, di Bosnia sedang berada dalam kegelapan, tidak bisa membaca masa depan. Saya mendengar doa beliau betul-betul terenyuh, nangis betul-betul waktu itu. Ya Allah, terbayang gitu, bagaimana kakek, nenek, anak-anak di sana. Aduh, cukup berat. Itu menyebut Kroasia, Serbia, Bosnia, kalimatnya Al-Bosnah wasirb. Sirb itu Serbia, Bosnia disebut dalam sholat. Pasti Rasul tidak pernah menyebut Bosnia dan Serbia. Artinya bahwa kita berdoa, substansinya diambil dari Rasulullah, redaksinya boleh kita sesuai dengan keperluan. Pada saat kita berdoa dengan rinci tadi yang ditanyakan. Tapi doa yang global dalam Al-Quran lebih banyak. Seperti Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu global sekali itu. Dan sangat mendalam maknanya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bukunya terbit. Iya, sekarang sedang nulis itu soalnya. Jadi saya sedang nulis
kumpulan-kumpulan doa dari Al-Quran. Nih judulnya adalah, ini sudah berapa halaman? Baru 120 halaman, 120 di komputernya ya, kalau dicetak sudah 200 lebih. Ini judulnya untuk sementara doa-doa mustajab gitu ya. Kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah dan dari ulama. Saya kumpulkan, tapi tidak sekedar mengumpulkan doa, namun saya rinci, saya tadaburi. Umpamanya, saya ambil contoh ini, doa mohon menjadi orang kaya yang bersyukur. Ya, ini doanya Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka. Ini doa Nabi Sulaiman. Tapi saya rinci di sini pelajaran dari ayat. Panjang nih keterangannya. Baru aplikasi doa. Baru aplikasinya juga panjang. Tadi kan doa nama pendeknya, aplikasinya panjang. Ya kayak beginilah buku yang akan terbit insya Allah. Dan saya bagi doa dalam Al-Quran. Ada Allahumma, ada Rabbi, ada Rabbana, ada Subhana, ada Alhamdulillah. Itu doa semuanya itu. Dan ketika kita menemukan doa dengan Subhana, bagaimana penjiwaan kita. Kemudian ketika Allahumma, ketika Rabbi, ketika Rabbana, itu ada perbedaan. Ya mudah-mudahanlah masih ada usia. Saya juga kadang-kadang ketika menyusun buku, kerangka panjang sekali. Usia saya sampai kapannya? Ya udahlah, jangan berpikir, yang penting jalani aja sudah. Kalau Allah memberikan kepada saya usia yang panjang, berarti insya Allah akan selesai. Apabila pendek usia, sudah dibikinlah pondasinya, dilanjutkan sama yang lain. Udah gitu aja lah, sekarang mah jalani. Yang jelas ketika saya membaca doa Nabi Nuh, harapan itu besar itu. Oh, Nabi Nuh dakwahnya aja 1000 tahun. Usianya berapanya? Dakwahnya 1000 tahun, sejak diangkat jadi Rasul. Usia berapa dia diangkat jadi Rasul? Itu berarti kalau di usia 40 tahun saja berarti 1040. Tapi ada yang mengatakan Nabi Nuh itu diangkat pada usia 300 tahun jadi Rasulnya itu. Berarti ya Allah Maha Kuasa. Dan ternyata Nabi Nuh usianya sudah, usia dakwanya 1000 tahun, masih kuat, masih sehat, masih berani. Apa susahnya bagi Allah kalau memberikan usia kepada salah seorang di antara kita, atau salah 10, atau semuanya, semuanya diberi usia panjang dan sehat gitu. Ya jangan takut, enggak saya mah jangan sampai 100 tahun, 150 tahun, kasihan anak cucu kita. Belum tentu. Jangan-jangan anak cucu kita sudah mendahului kita diberi usia panjang. Udah serahkan kepada Allah. Kalimat tadi, Allahumma ata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sudah, itu sajalah yang kita doakan pada Allah. Baik, udah kejawab belum pertanyaannya? Oh iya, jadi berdoa ketika rinci. Oh, tidak mendikte, iya. Jadi kita tidak mendikte Allah, tapi kita menyampaikan keinginan. Silakan kalau menyampaikan keinginan, ini bukan mendikte Allah, tapi inilah yang aku rasakan. Bahkan siapa? Maryam itu memohon kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi, apa itu? Maryam pas lahir anaknya laki-laki, gimana? Bacaannya surat Al-Imran. Lupa lagi. Rabbi, gimana bunyinya? Walaysa dzakaru kal untha wa inni samaitu Maryam. Oh, bukan, ibunya Maryam ya. Ibunya Maryam ketika berharap punya anak laki-laki, kok malah melahir perempuan kan gitu. Gimana tuh bunyi ayatnya? Lupa lagi. Inni wada'tuha untha ya. Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu walaysa dzakaru kal untha. Ya Rabbku, kok ternyata yang aku lahirkan itu wanita, sedangkan aku berharap anakku laki-laki untuk menjadi penjaga tempat ibadah, malah wanita. Ya Allah, apakah itu menyesal? Bukan. Tapi ya Allah, apa yang harus kulakukan
Setelahnya aku punya anak wanita, sedangkan cita-citaku seperti ini. Ternyata Allah berikan kepada wanita ini anak perempuan yang dapat melahirkan laki-laki nanti. Maryam itu ternyata wanita termulia. Kan gitu tuh. Rasulullah SAW pernah menegaskan ketika Rasulullah berbisik kepada Fatimah menjelang wafat. Rasul kan membisik kepada Fatimah menjelang wafat. Waktu itu Rasul sedang bertemu dengan semua istrinya. Kan Rasul itu biasa ya kumpulkan semua istrinya itu. 9 istri Rasul dikumpulkan. Enggak berantem, enggak. Enggak saling cemburu, enggak. Kumpulkan semua istri Rasul 9. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar jalan kakinya Fatimah. Maka semua istri-istri Rasulullah juga menyambut. Ini Fatimah ini. Tahu gitu jalan kakinya. Pas sampai sudah dekat, maka langsung Rasulullah menyambut kedatangan Fatimah. Duduk sini nak. Ini sini sayang, duduk. Setelahnya duduk, Fatimah langsung Rasulullah membisik. Wahai anakku, aku sudah lain perasaan ini. Fatimah nangis, terseduh-seduh, membuat istri-istri Rasul pada bingung. Apa yang dibisikin sampai nangis seperti itu? Setelah itu Rasul membisik lagi. Fatimah tersenyum. Istri Rasul pada semakin bertanya-tanya. Tadi nangis sekarang tersenyum. Setelah itu bubar. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah. Neng, apa sih yang dibilangin tadi sama ayah? Rasul aja merahasiakan kepadaku, bagaimana aku memberitahukan kepada engkau? Enggak berani aku bilang-bilang. Ya udah, kalau gitu. Udah selesai. Setelahnya Rasulullah wafat, maka Aisyah bertanya, gimana? Siap memberitahukan apa yang dibisikkan Rasul padamu? Oke, kalau sekarang beliau sudah pergi. Nah, ternyata Fatimah cerita. Pada waktu Rasulullah datang, ya Fatimah cerita padaku, beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka aku nangis. Setelah itu membisik lagi, engkau akan menyusul aku dan engkau menjadi ratu surga. Semua wanita bawahan engkau selain Maryam. Maryam bukan bawahan Fatimah. Maryam wanita tertinggi di surga. Allahu Akbar. Rasulullah memberitakan begitu kepada Fatimah. Wallahu alam. Udah mau jam 6. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi, yaitu mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.